Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Daru Saputra. Kali ini saya bersama teman-teman saya ada Raisa Jibran, Rafala Husin, Juliani Bemba, Anissa Sampir, Talita Mozadek, Siti Zahra Dubaili, Mutia Atute, Muhammad Zikro, dan Naila Nurhala. Kali ini kita akan membahas tentang situasi dan kondisi Nusantara sebelum kedatangan Islam pada abad ke-15 sampai ke-16. Kita akan melihat bagaimana kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya Nusantara sebelum Islam berkembang luas di wilayah ini. Kemudian ada letak geografis. Nah, salah satu faktor penting adalah letak geografis Nusantara. Indonesia berada di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan India, Cina, dan Arab. Iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau mempengaruhi pertanian dan perdagangan. Hal ini membuat Nusantara menjadi pusat interaksi antar bangsa sehingga ide budaya dan agama baru bisa mudah masuk ke sini. Keyakinan masyarakat. Dalam hal keyakinan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak agama. Hindu-Buddha berkembang luas, terbukti dengan banyaknya candi, arca, dan karya sastra. Tapi, kepercayaan animisme dan dinamisme juga tetap ada, terutama di daerah-daerah yang tidak terlalu terpengaruh. Jadi, masyarakat Nusantara sebenarnya sudah terbiasa hidup dalam keragaman keyakinan jauh sebelum Islam masuk. Politik dan pemerintahan. Kalau kita lihat dari sisi politik, Nusantara sudah memiliki kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit. Mereka punya sistem pemerintahan yang teratur, hukum dan administrasi yang jelas. Misalnya, Prasasti Kutai dan Prasasti Sriwijaya mencatat aturan serta keputusan raja. Bahkan, Kitab Nagara Kartagama menggambarkan kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi Majapahit secara nyata, yang artinya Nusantara sudah punya struktur pemerintahan yang kuat sebelum kedatangan Islam. Selanjutnya ada perekonomian. Dari segi ekonomi, pertanian menjadi tulang punggung masyarakat. Sawah-sawah menghasilkan pangan yang mampu menopang kerajaan maupun rakyat. Selain itu, Nusantara juga sudah aktif dalam perdagangan internasional sejak abad ke-9. Pedagang dari India, Cina, dan bahkan Timur Tengah datang ke pelabuhan-pelabuhan di Jawa dan Sumatera. Jalur perdagangan inilah yang nantinya menjadi pintu masuk agama Islam ke Nusantara. Nah, selanjutnya perindustrian. Selain pertanian dan perdagangan, masyarakat Nusantara juga mengenal industri. Ada kelompok undagi yang ahli membuat perahu, rumah, dan pahatan, serta kelompok pandai yang bekerja sebagai pengrajin emas, perunggu, atau besi. Keterampilan ini bukan hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi bagian penting dalam perekonomian kerajaan. Kehidupan sosial. Masyarakat hidup dalam sistem gotong royong, baik di desa maupun kota pelabuhan. Struktur sosial terdiri atas bangsawan, rohaniawan, pedagang, petani, dan nelayan. Mobilitas sosial meningkat seiring berkembangnya perdagangan internasional. Sastra dan kesusastraan. Di bidang sastra, pengaruh Hindu-Buddha sangat terasa. Epos besar seperti Mahabharata dan Ramayana bahkan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kuno sejak abad ke-10. Dari sini lahirlah karya-karya penting seperti Pararaton, Sutasoma, Nagara Kartagama, dan Arjuna Wiwaha. Sastra ini tidak hanya sebagai hiburan, tapi juga sebagai media pendidikan moral, politik, dan agama. Kemudian kesenian. Kesenian juga berkembang pesat. Kita mengenal gamelan, tari tradisional, wayang, dan berbagai bentuk seni ukir. Awalnya, kesenian ini digunakan dalam upacara keagamaan Hindu-Buddha dan sebagai hiburan di istana. Namun kesenian juga menjadi sarana penyebaran nilai-nilai budaya. Nantinya, ketika Islam masuk, kesenian seperti wayang dan gamelan tetap dipakai bahkan menjadi media dakwah yang efektif. Jadi, sebelum kedatangan Islam, Nusantara sudah memiliki fondasi yang kuat dalam berbagai aspek.
baik sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Letak geografis yang strategis dan keterbukaan terhadap perdagangan menjadikan Nusantara siap menerima pengaruh baru. Itulah mengapa Islam kemudian bisa berkembang dengan pesat di wilayah ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.